Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 30 Maret pada tahun 2023, tepatnya pada hari Kamis, hari itu Lakita Denson berusaha untuk melakukan video call dengan anak perempuannya yang bernama Payson Jeffrey Mosley, dan itu biasa dia lakukan setiap hari. Payson Mosley lahir dan besar di St. Petersburg, Florida, dan dia telah lulus dari high school pada tahun 2021. Payson untuk mendapatkan kelulusan sangat tidak mudah karena saat itu dia dalam keadaan hamil anak pertamanya. Bahkan saat kelulusan, Payson sambil menggendong anaknya yang bernama Taylor Mosley yang lahir pada tanggal 23 Oktober pada tahun 2020. Anak tersebut adalah buah cintanya dengan pria yang bernama Thomas Mosley. Thomas sangat menginginkan menjadi penyanyi rapper, dan mimpinya itu dia kejar hingga hari ini. Bahkan dia seringkali mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ayah, juga sebagai pasangan Payson. Payson kala itu dia berusia 20 tahun, dan dia tahu jika dia harus membutuhi kebutuhan anaknya, juga kebutuhan dirinya sendiri. Karena Thomas tidak begitu peduli dengan kehidupan mereka. Setelah mendapat kelulusan, dia bekerja di sebuah CVS farmasi lokal, dan dari hasil kerjanya itu dia tinggal di sebuah apartemen yang bernama Lincoln Shores bersama dengan anak laki-lakinya. Saat kejadian, Taylor masih berusia 2 tahun dan menurut Payson, Taylor adalah anak yang sangat sweet juga sangat menyayanginya. Dia mendapat nama panggilan Tay-Tay dan warna kesukaan bajunya adalah warna orange. Saat Payson bekerja full-time, Taylor akan dijaga oleh neneknya Lakita dan dia akan menjemputnya ketika selesai bekerja. Payson sangat bangga memiliki Taylor walaupun dia berjuang sendirian. Sekian lama Thomas tidak peduli dengan kehidupan Taylor, tiba-tiba dia datang ke apartemen Payson dan mengatakan jika dia akan berubah dan mengajaknya untuk membangun hubungan yang lebih baik dan juga lebih serius. Payson menerima kedatangan Thomas karena dia berharap jika Thomas akan menjadi ayah yang baik untuk Taylor karena anak itu juga membutuhkan sosok seorang ayah. Thomas tinggal beberapa minggu di rumah itu dan Payson membuat pesta ulang tahun Thomas yang ke-21 pada tanggal 29 Maret pada tahun 2023. Anggota keluarga dan teman mereka datang ke apartemen untuk merayakan ulang tahun Thomas. Malam itu Lakita pun datang dan sebelum dia pergi, dia mengatakan akan menelponnya keesokan hari. Keesokan harinya Lakita mencoba menghubungi Payson, namun sambungan itu selalu tertuju ke voicemail. Tante Payson yang bernama To juga berusaha menghubunginya, namun tidak mendapat jawaban. Karena tidak biasa Payson mengabaikan panggilan telepon mereka, akhirnya tantenya mengambil mobil dan menyetir menuju ke apartemen Payson untuk mengetahui keadaan mereka. Di sana mereka melihat ceceran cairan merah dari tempat parkir hingga menuju ke pintu apartemen milik Payson. Di sana tantenya mengetuk pintu namun tidak ada jawaban dan kali ini dia sangat yakin jika sesuatu telah terjadi di dalam apartemen itu. Dia menghubungi penjaga apartemen dan menyuruhnya untuk membuka pintu apartemen milik Payson. Mereka di sana menemukan Payson telah meninggal di kamar mandi dan di seluruh ruangan apartemen tersebut terdapat cairan merah. Seperti Payson berusaha melawan pelaku hingga titik darah terakhirnya. Dan tidak sampai di situ saja, ternyata tantenya tidak dapat menemukan Taylor di apartemen itu. Ketika polisi datang ke TKP, mereka mendapat informasi jika bayi Taylor telah dinyatakan hilang. Dan mereka langsung mengumumkan tentang hilangnya Taylor di Amber Alert.
Amber Alert adalah sistem tanggap darurat yang menyebarkan informasi tentang orang hilang, biasanya adalah anak-anak melalui penyiaran media atau rambu jalan elektronik. Bukan hanya warga, namun FBI dan polisi di area itu ikut turun mencari bayi Talon. Polisi mendapat informasi jika Thomas adalah orang yang terakhir bersama dengan Passion dan Talon, maka dia harus ditemukan untuk dimintai keterangan. Keluarga Passion berharap jika Thomas telah menyelamatkan Talon dan apa yang terjadi kepada Passion, mereka berharap Thomas tidak terlibat. Orang tua Thomas tinggal hanya berjarak sekitar 20 menit dari rumah Passion, maka polisi segera menuju ke tempat itu untuk mengetahui jika Talon berada di sana. Ketika polisi tiba di rumah orang tua Thomas, mereka mengatakan jika Thomas datang kemarin malam pada pukul 9.15 dan Thomas juga dalam keadaan terluka di bagian tangannya. Dan malam itu Thomas mengatakan kepada orang tuanya jika dia akan pergi ke hospital lokal untuk menjalani perawatan. Polisi mengikuti jejak Thomas ke rumah sakit dan di sana mereka mendapat informasi jika Thomas mengalami luka sayatan. Dan ketika dimintai keterangan tentang keberadaan Talon dan apa yang terjadi di apartemen bersama Passion, Thomas tidak mau mengatakan apapun tanpa didampingi oleh seorang pengacara. Penyelam juga dikerahkan untuk menelusuri sungai dan kanal di area itu, namun mereka tidak menemukan tanda atau jejak tentang keberadaan bayi Talon. Hingga seorang pria yang bernama Little Golden yang suka memancing di beberapa blok di dekat rumah orang tua Thomas mengatakan jika di danau di mana dia suka menghabiskan waktunya untuk memancing, dia melihat buaya besar. Dan ketika dia melihat mulut buaya itu, dia langsung menghubungi polisi. Polisi di hari sebelumnya juga telah menelusuri danau tersebut namun tidak menemukan apapun. Di sana polisi melihat jika buaya sedang menahan sesuatu di mulutnya dan diduga itu adalah tubuh seorang anak kecil. Polisi menembak kepala buaya dan setelah buaya tewas, mereka mengeluarkan tubuh anak kecil itu, yang ternyata adalah tubuh Talon. Hingga pada tanggal 1 April pada tahun 2023 ini, berita kasus Talon dan Passion viral di sosial media. Semua orang tahu jika terdapat banyak kejadian di mana buaya memakan manusia. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana anak 2 tahun ini berada di dekat danau? Polisi melakukan penyelidikan ulang di apartemen Passion dan juga di rumah orang tua Thomas dan mengambil bukti yang lebih akurat untuk mereka melakukan penangkapan. Polisi mendapatkan pergerakan lokasi handphone milik Passion menunjukkan dia meninggalkan apartemennya pada pukul 8.30 malam dan terlihat lagi di dekat danau di mana tubuh Talon ditemukan, lalu menuju ke rumah orang tua Thomas pada pukul 9.15 malam sebelum akhirnya menuju ke rumah sakit lokal. Polisi menduga jika handphone milik Passion itu telah dikantongi oleh Thomas. Dengan bukti tersebut, polisi menangkap Thomas pada malam Jumat dengan 2 dakwaan yaitu pembunuhan tingkat pertama. Setelah penangkapan Thomas terdapat berita update tentang kematian Passion, di mana dia mendapat luka tusukan sebanyak lebih dari 100 kali. Walaupun hasil otopsi belum keluar, namun itu sudah dapat kita bayangkan betapa sadisnya pelaku terhadap korban. Tentang kematian Talon belum diumumkan secara jelas, namun diduga jika anak itu diletakkan di dekat danau masih dalam keadaan hidup. Entah dia meninggal karena tenggelam atau dia meninggal karena gigitan buaya. Polisi menemukan jejak sepatu Gucci di dalam kamar mandi apartemen Passion yang menunjukkan jika pelaku menggunakan sepatu tersebut. Polisi juga menemukan botol pembersih yang ditemukan di bawah ranjang kamar tidur Passion setelah pelaku menggunakan produknya, dan botol tersebut juga terdapat sidik jari pelaku. Sidik jari itu dibandingkan dengan sidik jari milik Thomas dan ternyata jika sidik jari itu adalah milik Thomas.
Sepertinya Thomas tidak akan terlepas dari jeratan hukum melihat banyaknya bukti yang tertunjuk kepadanya. Di sini tidak terlalu banyak foto yang dirilis oleh media tentang Thomas atau bagaimana kehidupannya. Namun di sosial media kami menemukan foto Thomas yang dia ambil beberapa minggu yang lalu sebelum kejadian. Dia memakai sandal Gucci, dan sandal itu sepertinya juga dia pakai di hari kejadian. Menurut Thomas, setelah dia melakukan pembunuhan terhadap Passion, dia mengambil handphone dan membawa Thailand ke dekat danau. Thomas mengira jika menempatkan anaknya yang masih berusia 2 tahun di sana, tidak akan pernah ada orang yang dapat menemukannya lagi. Maka dia tidak perlu menjelaskan kepada orang tentang apa yang terjadi. Thomas juga tidak berpikir untuk melarikan diri, namun dia hanya ingin mengobati tangannya yang terluka dan kembali memiliki kehidupan yang normal. Warga menduga jika Thomas melakukan semua itu hanya untuk menarik perhatian publik, agar mereka mengetahui karya-karya lagunya dan dia menjadi terkenal. Karena selama ini dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan untuk menjadi penyanyi terkenal, maka dia merayakan ulang tahunnya yang ke-21 dengan melakukan kejahatan yang sangat buruk, dan itu akan diingat oleh banyak orang. Pengacara Thomas mengatakan jika kliennya memiliki gangguan jiwa, namun itu belum bisa dipastikan karena Thomas harus menjalani beberapa tes kejiwaan. Namun jika dilihat dari kejahatan yang dilakukan kepada Passion, di mana dia menghujani korban dengan luka tusukan sebanyak lebih dari 100 kali, itu bukan menandakan penyakit mental. Untuk melakukan hal itu saja menurut penyidik, Thomas akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan juga mengambil anaknya dan meletakkan di danau, sepertinya kejahatan tersebut telah dia rencanakan secara matang. Di Florida, pelaku pembunuhan tingkat pertama memiliki potensi mendapat hukuman mati. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.